Saudari, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Neni. Selamat pagi Ibu Neni. Pagi Romo. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkap saya Natalia Prisamudreni. Dipanggil Ibu Neni. Kita akan ngobrol beberapa hal, terutama kesaksian iman dari Ibu Neni. Dan yang pertama kita akan melihat pengalaman Ibu Neni menikah secara Muslim, secara Islam. Bisa diceritakan nih sampai menikah secara Muslim? Oke, jadi saya menikah secara Muslim itu waktu tahun 1994. Jadi pengalaman yang cukup banyak yang saya belajar sendiri menjadi seorang Muslim yang karena papinya anak saya itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi saya belajar doa itu kan kalau di Muslim itu baca Al-Fatihah ya Romo. Jadi saya dikirimkan buku-buku oleh pamannya. Jadi ada pamannya yang sering suka datang ke rumah memberikan buku-buku. Jadi saya belajar semua itu sendiri Romo. Jadi saya hanya bisa doanya hanya bisa Al-Fatihah, terus surat Anas, surat Al-Ikhlas, itu aja Romo, 3 surat itu aja yang saya bisa. Mungkin pergulatan ketika jadi Katolik pindah menjadi Muslim, pergulatan yang paling berat itu apa? Sangat berat. Karena gini Romo, mungkin karena saya dari kecil itu Katolik. Ya. Jadi karena saya dari kecil Katolik yang biasa diajarkan cinta kasih, terus ternyata di agama saya yang baru ini, saya melihat sesuatu yang seperti boleh kawin lebih dari satu, yang begitu ya Romo ya. Jadi mungkin dari beberapa keluarga mungkin ada yang tidak setuju, tapi karena saya sempat bertanya sama beberapa ustadz gitu ya, karena saya kok rasanya di dalam rumah tangga ini seperti neraka gitu ya Romo ya. Jadi papinya anak saya tuh punya istrinya banyak Romo gitu. Jadi saya merasa bahwa saya itu sudah pindah dari gereja masuk ke dalam Muslim. Itu saya berharap saya bisa dituntun gitu ya. Tapi ya itu tadi saya sempat bertanya sama seorang ustadz, Pak, kenapa ya boleh menikah lebih dari satu? Ya, pengalaman berat itu karena suami punya istri lain lagi. Iya. Pergulatan paling berat ya. Dan juga karena saya dari kecil nggak pernah merasakan kedukaannya, jadi seperti harus berbagi gitu ya. Karena saya dari kecil diajarkan cinta kasih gitu ya Romo, tiba-tiba saya harus berbagi dengan perempuan yang lain, itu saya nggak kuat. Gitu. Terus saya sempat waktu itu tahun 2000 saya bilang sama papinya anak-anak, saya bilang ini, Pak, saya sudah mengumpulkan uang, saya mau pergi umroh. Ya. Mau pikir untuk umroh. Pergi umroh. Karena saya pikir dengan umroh nanti mungkin papinya anak-anak berhentilah Romo ya, mungkin dia kembali kepada saya dan anak-anak saja gitu ya Romo. Jadi saya selama menikah dengan papinya anak-anak itu dikaruniakan 4 anak. Perempuan namanya Marisa, kedua namanya Tamara, ketiga namanya Kadafi Romo. Kadafi. Yang keempat Sadila. Kenapa namanya Kadafi? Karena waktu menikah, papinya anak saya bilang kalau besok punya anak perempuan silakan kamu kasih nama, tapi kalau anak laki-laki harus dia kasih nama. Iya. Tapi karena saya merasa waktu itu pingin punya anak laki itu sulit banget Romo. Jadi saya kasih nama anak saya tuh Muhammad Al-Sadr Kadafi. Jadi Al-Sadr itu berarti alhamdulillah dia sudah dengar begitu loh Romo. Jadi saya bersyukur Tuhan mau mendengarkan saya dapat anak laki-laki Romo. Nah, di dalam perjalanan hidup itu saya bilang sama papinya anak-anak, saya mau pergi umroh, terus papinya anak-anak bilang ini, nggak usah, nanti kita mau pergi haji. Nah, untuk pergi haji itu Romo bukan sendiri aja Romo, saya harus membawa madu saya.
Jadi dari ibu, saudara-saudari, Ibu Neni sempat naik haji, kemudian menarik bahwa setelah pulang haji kemudian kembali menjadi Katolik. Ini pengalaman yang menarik, kita dengarkan kisahnya. Ketika naik haji itu pengalamannya bagaimana? Jadi waktu naik haji itu kan gini ya, waktu saya tawaf itu saya melihat seperti ada kayak di gambar-gambar ya, kayak Nabi Isa gitu ya Romo ya. Jadi ada orang berjenggot, terus ada darah-darahnya di sini, terus tangannya dibentang begini. Terus saya sempat bilang sama Pak Ustadz yang bareng sama saya bilang Pak Ustadz ada Nabi Isa. Saya nggak lihat ibu katanya. Pak Ustadznya tidak lihat, Ibu Neni yang lihat. Terus saya seperti diajak bicara, seperti kayak seperti Yesus itu bilang ini, mengapa engkau meninggalkan aku gitu ya. Jadi waktu saya melihat dikatakan mengapa engkau meninggalkan aku, saya nangis. Saya bilang saya harus mengikuti suami. Terus satu lagi yang saya ingat, mengapa mereka menyebut namaku dengan tidak hormat. Jadi saya sempat juga ngomong sama Pak Ustadz, sepertinya jangan menyebut nama Tuhan untuk menyakitkan orang lain. Ya seperti Allah Akbar tapi menyakitkan orang lain, itu bisa marah. Tuhan marah, saya bilang. Terus pulang dari sana, saya masih ajak suami juga tawaf ya Romo di Ka'bah itu. Yang saya ajak suami saya selalu seperti jalan itu keluar dari dekat Ka'bah itu. Jadi saya bilang, "Pak, kamu kenapa? Ayo dekat-dekat sini." Bahkan saya dapat pegang di Ka'bah itu Romo, saya pegang di pintunya. Terus saya ditanya, ada satu orang ditanya, "Ibu tidak ke Bu Haji tidak cium Hajar Aswad?" katanya. "Enggak, saya enggak mau." Jadi saya selama sekian hari di Mekah saya tidak pernah cari Hajar Aswad. Sementara teman-teman haji saya ya nggak tahu ya Romo, itu hati ya Romo. Nggak bisa dipaksa. Ya. Terus waktu terakhir saya di Mekah, saya bilang, "Tuhan, kalau memang saya masih berjodoh sama suami, kembalikan saya. Tetapi kalau tidak, biarkan Tuhan kembalikan saya kepada Tuhan Yesus." Jadi sebetulnya yang saya minta, saya tidak ingin sakiti orang. Terus waktu sebelum berangkat ke Medina, kami sholat terakhir di Mekah, itu saya sholat itu yang buat saya nangis Romo. Jadi saya sholat Allahu Akbar, terus tiba-tiba saya bacanya Bapak kami Romo. Saya bukan baca Al-Fatihah. Jadi malah Bapak kami. saya sampai nangis Romo. Saya bilang, "Kenapa Tuhan saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kami yang ada di surga." Sampai 3 kali Romo. Jadi saya langsung gini, "Ya Allah, kenapa ya saya gitu kan." Terus pas waktu sholat yang sujud itu Romo, itu saya tiba-tiba bisa bilang, "Aku percaya." Aku bilang, "Doa tobat, Tuhan yang Maha Rahim, aku punya." Itu saya tiba-tiba nangis Romo. Yang saya gini, kenapa ya saya kok harus, saya kenapa taubat? Kenapa saya taubat di sini gitu? Ini kan bukan gereja. Tapi saya berpikir, ya itu nggak tahu ya Romo, itu kehendak Tuhan ya. Saya hanya mengikuti alur aja Romo. Terus akhirnya sempat itu waktu sebelum pulang, kami sempat ada Pak Ustadz bilang, "Ibu nggak menikah ya." Jadi sebelum berangkat ke Medina, Pak Ustadznya bilang, "Ibu bangun nikah, jadi mengucapkan ikrar menikah lagi gitu."
Nah di situ Romo, di situ juga agak agak apa ya, agak aneh ya. Jadi papinya anakku itu bisa ngomong gini, saya kawin dan nikahkan Natalia Prisamudreni binti Sumarto bla 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 bla. Salah Romo. Terus dia ketawa Romo. Dan itu mujizatnya waktu dia menyebutkan salah pertama, salah tiga, salah ketiga, salah kelima dan ketujuh kali, baru ke-9, baru ke-7 baru benar. Itu saya di Medina diperlakukan seperti itu. Jadi di Medina setelah kami dari Mekah ke Medina itu hari pertama yaitu Romo. Jadi hari pertama saya bilang, ayo papi kita sholat Tarawih. Enggak, kok perginya sendiri karena waktu itu kan perginya sama madu ya. Jadi agak sedikit kecewa ya. Terus hari ketiga saya bertemu dengan saya jadi pulang dari masjid itu, kami berbincang dengan sama papinya anak-anak duduk di depan di lobi. Datanglah saudaranya yang perempuan ini. Nah itu Romo itu yang membuat saya sakit hati. Saya itu tidak diperkenalkan, padahal saya lihat itu posisinya datang kan saya melihat. Yes. Yang dikenalkan papinya anak saya saja. Terus saya bilang, oh ini ya berarti yang itu disebutkan. Itu yang ketiga. Yang kelima, hari yang kelima itu juga gitu. Jadi saya pergi, awalnya ini yang perempuan ini tidak pernah masuk ke kamar. Yeah. Tapi setelah saya pergi sendiri, tiba-tiba dia datang. Di situ saya bertengkar. Akhirnya hari ke-7 saya datang sholat di Medina itu. Saya dapat sholat itu di karpetnya yang katanya nggak boleh. Jadi ada makam Nabi itu hanya orang laki yang boleh masuk. Tapi saya tidak tahu ya, saya bisa duduk, saya bisa sholat, saya bisa nangis di situ. Saya hanya bilang, Tuhan saya nggak mau diperlakukan seperti ini. Terus ibu-ibu nanya, Bu Haji tadi di mana? Di tiang itu. Kok saya nggak lihat? Jadi saya nggak dilihat. Saya ada 1 jam duduk menangis di situ. Saya hanya bilang, ya Allah, saya nggak mau diperlakukan seperti ini. Saya hanya minta kalau memang saya harus kembali, balikin saya dengan baik-baik. Ketika di Mekah, ada pengalaman ditampaki oleh yang dikira Yesus. Itu adalah Yesus. Itu kemudian ketika pulang dari naik haji itu pergulatan apa? Apakah ada pergulatan untuk yang kemudian membuat ibu kembali menjadi Katolik atau bagaimana? Sebetulnya itu mungkin ciri ya Romo juga ya. Jadi saya sempat sebelum berangkat itu, sebetulnya sebelum berangkat haji itu saya sempat bilang sama mami saya, kan papi saya memang Muslim, jadi mami saya Katolik. Tapi saya bilang sama mami, ikhlaskan saya jadi orang Muslim. Tapi karena lihat kondisi seperti itu di Mekah, jadi saya minta petunjuk aja Romo. Saya minta petunjuk sama Gusti Allah ya Romo ya. Saya minta petunjuk kalau memang saya harus kembali ke gereja. Tuhan beri yang terbaik. Jadi saya tidak usah bermusuhan sama suami. Saya tetap baik-baik gitu. Jadi tahun 2003 itu kami sekeluarga, jadi aku dan anak-anakku tuh dijemput sama papinya anak-anak itu lebaran di Madura. Jadi seperti tidak ada cerita bahwa kami akan bercerai. Jadi pas 2004 itu memang ada sedikit kendala ya Romo di dalam rumah tangga itu, karena ya namanya suami berbisnis gitu ya. Jadi mungkin ada masalah dengan beberapa orang. Tapi yang dicari karena saya istri yang sah gitu Romo. Jadi saya yang dicari Romo. Jadi saya merasa kok seperti dikejar-kejar. Kita tidak berbuat tapi kita ikut menanggung gitu. Jadi Romo saya bilang sama papinya anak-anak gini, udahlah kita pisah aja yuk gitu. Jadi sebetulnya pisah itu bukan karena saya tidak sayang Romo. Saya sayang, saya hanya ingin, saya berharap dia bisa berubah ya. Bisa berubah, bisa menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya. Tapi karena tadi saya tidak tahan dengan yang pulang dari haji itu masih menikah lagi gitu ya Romo. Jadi saya
tahun 2004 itu Januari, saya ingat sekali Januari saya pergi kepada seorang ibu di daerah Dalung itu. Ya. Jadi dia hanya bilang, ibu doa seperti ibu punya agama, nggak masalah. Nanti silakan ibu mohon sama Tuhan petunjuk yang terbaik. Gitu aja. Akhirnya selesai sembahyang, saya sembahyang Al-Fatihah masih Romo, karena saya merasa masih Muslim ya. Jadi saya duduk di kayak tempat balai bengong gitu. Terus kaki saya diambil sama ibu itu, hanya dia. Terus katanya saya lupa Romo, tapi yang bercerita itu kakak saya, karena saya datang sama kakak. Jadi saya mengeluarkan kata-kata bahwa kenapa kamu ambil suami saya? Itu siapa yang bicara ya Romo, tapi kenapa kamu ambil suami saya? Terus kamu jadi perempuan, jadi suara laki-laki di betul. Kamu jadi perempuan tidak pernah nurut sama suami. Jadi ya saya ingat sih waktu itu papinya nggak pernah memberikan saya air putih. Terus didoakan. Mungkin karena saya maunya disayangin, diberikan cinta kasih, bukan diperlakukan seperti ini gitu kan. Jadi mungkin dengan minum air itu mungkin saya tunduk, tapi saya nggak tunduk kali Romo. Jadi papinya anak saya mungkin ini perempuan kok nggak bisa dikasih tahu kali gitu ya Romo ya. Terus ketika sudah naik haji kan pasti waktu pulang kan selalu dipanggil Ibu Haji gitu. Ya. Ibu Haji. Pengalaman dipanggil Ibu Haji, Ibu merasa benar. Sebetulnya gini Romo, saya dari awal sih juga udah bilang sama papinya anak-anak, saya bilang, Pak, aku nggak mau pakai kerudung ya, aku nggak mau pakai hijab ya. Waktu pulang naik haji? Pakai Romo selama 40 hari harus pakai. Ya. Pulang tidak pakai? Pakai Romo selama 40 hari itu saya pakai hijab. Jadi waktu nganterin anak-anak pulang sekolah kan, anak-anak sekolah kan saya nganterin, jadi mereka Bu Haji gitu kan. Terus lama-lama ipar saya nanya, kamu udah haji kok nggak pakai kerudung? Saya hanya bilang, saya mengerudungkan hati saya. Kalau saya berkerudung tetapi saya menyakitkan orang, sama juga. Itu saya belajar untuk memberikan cinta kasih, bukan memberikan tradisi yang berkerudung tapi kita menyakitkan orang. Jadi saya belajar untuk menerima gini ya Romo, menjadi seorang Muslim di dalam hidup saya itu adalah belajar ya Romo. Ternyata di dalam pelajaran yang saya terima itu, setelah saya baca-baca di Al-Quran itu bahwa ini boleh begini, boleh begitu tuh, itu bertentangan dengan hati nurani ya. Karena saya dari kecil diajarkan cinta kasih, jadi kok rasanya kok ini yang ada tidak sesuai dengan kita harus boleh kasih. Iya, jadi di situ kan ditulis di surat An-Nisa itu boleh menikah 2, 3, 4 gitu ya Romo. Itu saya sampai hafal loh surat An-Nisa itu. Saya sampai gini, tempat-tempat itu aja surat itu aja yang kamu ingat. Karena saya bilang saya tidak mau dimadu. Gitu. Karena saya selalu mengagungkan perkawinan itu sekali seumur hidup. Ya, jadi saya pikir kalau di gereja Katolik terutama ya Romo, itu menikah sekali seumur hidup. Saya berharap seperti itu. Tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Ya, terus Ibu Nini seperti domba yang hilang yang kembali, kemudian pengalaman iman akan Tuhan Yesus itu bagaimana? Sangat. Itu buat saya apa ya? Mungkin buat pemirsa yang nonton Romo. Ya. Kalau kalian sebagai seorang Katolik belajar benar-benar menghargai. Terus kalau bisa Romo, misa harian itu yang saya benar dapatkan mujizat Romo. Karena dengan saya menerima tubuh dan darah Kristus itu setiap hari Romo, itu yang menjadi kekuatan. Puji Tuhan Romo. Apa yang saya minta itu sama Tuhan tidak pernah tidak dikabulkan. Itu yang saya bilang tadi.
saya enggak, saya kalau dibilang saya terlihat, mungkin orang bilang kamu sombong. Bukan, saya tidak seperti yang orang bayangkan, Romo ya. Saya hanya gini, saya bangun tidur, saya wajib pergi ke gereja. Walau orang bilang, kamu munafik, itu terserah orang. Tapi buat saya, mencari Tuhan Yesus itu yang terbaik. Sampai saya akhirnya membesarkan anak-anak dengan jual rosario. Saya bikin sendiri. Jadi saya tawar-tawarkan gitu, saya buat rosario dan di situ saya. Jadi kalau saya menjalin rosario Romo, jadi saya sambil menyanyi Romo. Jadi saya pikir ya semoga rosario yang saya buat itu menjadi berkat ya Romo ya. Baik, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, terutama anak-anak muda kita. Ketika ada yang mungkin berpulang, lebih baik bertemu atau di dalam lingkungan yang satu iman. Kalau kita di luar iman kita, berusaha untuk bisa menjaga diri. Satu, menjaga diri itu untuk tidak terjebak. Karena kalau terjebak itu kita terpaksa menjadi orang lain, itu tidak akan pernah bahagia. Satu lagi, kalau menjadi kita dekat sama Tuhan Yesus, kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, kita harus lebih banyak introspeksi, banyak komunikasi Romo. Jadi sebetulnya di dalam rumah tangga itu adalah komunikasi, sehingga tidak ada pertengkaran. Jadi saya belajar dari beberapa kakak ya Romo. Jadi kalau bertengkar itu dan beberapa pastor yang suka nggak boleh, kalau marah itu nggak boleh sampai besok pagi katanya gitu ya Romo. Jadi kalau buat adik-adik remaja atau yang belum menikah atau yang mau menikah, menunda untuk mendapat yang terbaik. Lebih baik kita terlambat menikah tapi dapat pasangan yang terbaik. Iya, yang seiman. Nah, satu lagi, kalau yang laki-laki yang beragama Katolik, ini cintailah pasanganmu. Jangan sudah mengajak masuk Katolik, tetapi terus meninggalkan. Itu kadang-kadang kan banyak ya. Kalau anak orang masuk Katolik, ya, kalau tidak menuntut kepada yang baik, betul, malah meninggalkan. Betul, itu. Jadi ya sebetulnya berharap kalau mau mengajak menjadi seorang Katolik, ajaklah menjadi benar-benar apa yang dipesan sama pastor, atau sebelum menikah kan ada pelajaran tuh Romo. KPP ya. Iya, KPP itu benar memang harus dijalankan. Ya. Karena kalau kita menikah beda agama, nggak bahagia Romo, benar. Karena ajaran yang diajarkan di dalam Alkitab berbeda ya. Beda sekali. Tolak belakang. Iya, betul. Baik saudara-saudari, luar biasa pengalaman iman dari Bu Neni. Pesan untuk kita, ternyata nikah pindah agama itu pergulatan yang berat sekali. Iya. Maka saudara-saudari, pertimbangkan dengan matang ketika mengambil keputusan untuk pindah agama atau nikah campur beda agama. Mendingan menunda dan dapat pasangan yang seiman, akan jauh lebih bahagia ya Bu. Amin. Dan kepada pasangan-pasangan yang Katolik, semoga menghayati perkawinan dengan baik, sehingga hidup perkawinan Katolik sungguh membahagiakan dan menjadi orang Katolik yang baik, rumah tangga Katolik yang baik, dan juga menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri obrolan kita. Terima kasih Bu Neni atas kehadirannya. Semoga selalu sehat walafiat bersama anak-anak, sukses semua dan selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua.